streaming Merdeka Belajar di Rumah aja. Saya sebenarnya sejak semalam mengajak adik-adik yang tergabung di grup WA yang saya kelola untuk sama-sama kita belajar dari rumah sambil terus mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, hari ini kita belajar materi tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk adik-adik yang sedang menyaksikan tayangan ini, adik-adik boleh bawa catatan, buku catatan, atau adik-adik boleh mendengar dan menyimak. Karena bagaimanapun belajar dari rumah pasti tidak seperti kita belajar di sekolah. Oke? Live streaming belajar di rumah aja, kita mulai. Santai guys. Belajar itu adalah cara terbaik untuk mencintai kehidupan. Tetap tenang, jangan takut sama virus corona. Jaga kesehatan. Kalau mau belajar, ya di rumah saja. Untuk yang berangkat, tolonglah cepat kembali. Jaga kesehatan Anda. Kemudian sebelum Bapak masuk ke materi tentang getaran dan gelombang, kita dengarkan atau kita simak himbauan pemerintah. Barangkali poster ini atau slogan ini, brosur ini sudah tersebar di mana-mana, yaitu pemerintah melarang untuk anak-anak pergi ke tempat ramai. Pemerintah melarang untuk kita mengurangi, atau pemerintah meminta kita untuk mengurangi berjabat tangan. Makanya kita ganti dengan salam pramugari. Kemudian anak-anak jangan berkumpul lebih dari 5 orang atau 10 orang ke atas, sehingga anak-anak wajib belajar dari rumah. Kalau adik-adik atau penonton sekalian ada yang merasa kurang sehat atau merasa khawatir dengan kesehatan masing-masing, maka pemerintah juga sudah menyediakan layanan untuk telepon, kemudian layanan untuk penanganan virus corona di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Nah, apa yang sedang mau kita pelajari sebenarnya? Itu tentang getaran dan gelombang, juga bunyi. Ini peta konsepnya semua, tetapi kita tidak akan belajar semuanya. Kita belajar pelan-pelan. Kita akan pahami dulu ya tentang getaran dan gelombang. Barangkali Bapak bertanya, apa itu getaran? Atau pernah tidak adik-adik merasa suatu ketika melihat fenomena yang berhubungan dengan getaran? Atau adik pernah melihat benda seperti ini? Tok-tok. Ya, ini dia contohnya, tok-tok. Ini. Nah, getaran itu sebenarnya sering kita alami dan sering kita lihat. Misalnya ketika kita mengeluarkan suara. Sebenarnya ketika kita mengeluarkan suara, kita boleh pegang leher kita ini. Pada saat kita berbicara, ada getaran di leher kita. Artinya suara itu juga asalnya dari getaran, atau suara itu bisa menimbulkan getaran. Atau ketika misalnya ada musik yang didengarkan, maka kalau musiknya terlalu kencang, maka bisa saja tetangga kita atau rumah kita itu bergetar sebagian perawatnya, misalnya kaca atau jendelanya. Nah, supaya kita bisa memahami dengan jelas tentang getaran, maka kita menggunakan pandu. Ini tok-tok, mainan dulu masih kecil. Ini pengandaiannya di sini, kamarnya di sini. Jadi bagaimana sebenarnya kita memahami getaran lewat bandul itu? Nah, kalau saya menyentuh dinding ini bergetar, maka kita sulit mau menggambar bagaimana getaran itu terjadi pada dinding. Nah, kita menggunakan bandul agar mempermudah untuk memahami tentang getaran. Jadi pada saat bandul ini kita gerakkan, kita berikan simpangan, dia bergerak. Nah, kita anggap bandul ini sedang bergetar, seperti pada gambar ini. Jadi titik pertamanya adalah titik di sini tulis titik O atau ya titik O. Jadi titik tengahnya. Kemudian kita tarik, berikan simpangan, dan bandul ini bergetar. Titik O ini adalah titik kesetimbangan bandul
atau titik kesetimbangan getaran itu. Kemudian ketika dia bergerak dari A ke O ke B, kemudian kembali lagi ke A, itulah yang disebut dengan satu getaran. Kalau bandul ini hanya bergerak dari A ke B, maka itu hanya setengah getaran. A, O, B itu setengah getaran. Nah, rasanya kalau sudah masuk ke sini, nanti adik-adik berpikir ini sudah terlalu rumit. Makanya kita pahami getaran ini secara sederhana melalui contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada bandul. Ayo kita lihat selanjutnya. Nah, selain pada bandul, getaran juga dapat terjadi pada pegas. Ini adalah getaran pada bandul pegas. Nah, kalau begitu apa getaran itu? Kalau sudah seperti itu, apa itu getaran itu? Bentar. Baik, ini juga sama, hanya perbedaannya kalau pada pegas ditarik, kalau pada bandul kita berikan simpangan atau kita berikan gaya kepada bandul ini. Pada saat ditarik pegasnya, kemudian dia kembali, dia bergerak ke titik B, kembali ke O dan kembali ke A, itulah yang disebut dengan satu kali getaran. Jadi getaran yang dapat kita lihat secara langsung selain pada benda-benda seperti katakanlah getaran dari suara, kita dapat melihat pada bandul dan juga pada pegas. Lalu apa getaran itu? Getaran itu adalah ini. Getaran itu adalah suatu gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Ingat, ada titik kesetimbangan di sini. Jadi maksudnya titik kesetimbangan itu adalah titik yang berada dalam keadaan diam, posisi diam atau tidak ada gaya yang bekerja. Artinya kalau kita pernah mempelajari hukum Newton, maka getaran ini juga dia harus sesuai dengan prinsip gaya yang bekerja atau tidak bekerja pada benda itu. Artinya keadaan setimbang itu tidak ada gaya yang bekerja sehingga dia dalam keadaan diam. Ini contohnya, salah satu contoh getaran pada penggaris plastik ketika digetarkan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa menggambar seperti ini ketika kita melakukan atau memberikan gaya untuk menggetarkan mistar. Ada titik A, B, C. Maka yang disebut dengan satu kali getaran adalah ketika benda ini, mistar ini kembali lagi ke titik A. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Kalau mistar ini hanya menempuh titik C, kita menghitung pada titik C, maka dia hanya menempuh satu getaran. Nah, untuk menghitung banyaknya getaran dalam setiap waktu itu disebut dengan frekuensi, atau ditulis di sini persamaannya sigma getaran per T. Ini juga di beberapa buku banyak versi, ada yang menulis N per T, banyaknya getaran per waktu, ada yang langsung menulis per T, berbeda-beda setiap sumber. Tapi intinya bahwa banyaknya getaran per waktu itulah yang disebut dengan frekuensi. Kemudian untuk mengukur periode atau waktu getaran, waktu yang diperlukan untuk benda itu bergetar, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu kali getaran itu disebut dengan periode. S per F atau N per F, banyak satu per frekuensi. Oke, boleh dipahami untuk getaran seperti ini, mudah saja. Banyak sekali contoh-contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ingat bahwa ada memang gerakan-gerakan getaran dalam partikel yang tidak bisa kita lihat, makanya diberikan pengandaian dengan bandul dan juga pegas dan juga mistar tadi. Getaran-getaran tertentu seperti pada gelombang bunyi memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Oke, sekarang gelombang. Kalau tadi getaran, sekarang gelombang. Tapi sebentar, Pak Guru mau minum dulu.
Baik adik-adik, kalau ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, adik-adik boleh tulis di kolom komentar, atau adik-adik yang sudah masuk di grup 85, 84, 83 yang Bapak ajarkan, boleh langsung masuk ke grup PA. Materi getaran dan gelombang ini adalah materi setelah sistem ekskresi yang nantinya akan diajar setelah buka libur. Nah, baik, Bapak lanjutkan sekarang. Sekarang gelombang. Apa itu gelombang? Kalau bicara gelombang, pasti yang dipikirkan pertama adalah gelombang laut. Mohon maaf kalau ada lihat tayangan agak gelap karena ada radiasi dari cahaya proyektor, itu dia makan cahaya banyak di sini sehingga Bapak jadi kurang begitu terang. Tapi Bapak yang penting bisa dengar, bisa lihat tayangan di depan ini. Gelombang itu selalu kita hubungkan dengan misalnya gelombang tsunami atau gelombang ombak di laut. Namun sebenarnya gelombang itu dalam fisika banyak juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang tanpa sadar kita sadari bahwa itu sebenarnya gelombang. Dan begitulah putus tadi. Oke, baik, tadi ada kesalahan jaringan sehingga terputus sebentar. Jadi ini gelombang sinyal, ini gelombang permukaan laut. Nah, termasuk gelombang apa keduanya ini? Keduanya kan berbeda, pada situasi yang berbeda, kondisinya juga berbeda. Kira-kira mereka berdua ini masuk di kategori yang gelombang apa saja? Apakah gelombang elektromagnetik atau gelombang mekanik? Gelombang itu kalau kita lihat tadi ada katakanlah ada riak-riak pada permukaan air. Jadi definisi gelombang, karena ini live, langsung di live, maka kita tidak perlu lagi praktek. Sebenarnya Anda harus praktekkan dulu supaya bisa memahami apa itu gelombang. Tapi sini langsung Bapak definisikan saja. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kalau tadi kita bicara getaran itu adalah gerakan bolak-balik, maka kalau gelombang itu dia adalah getaran yang merambat. Nah, getaran itu dia punya energi, makanya dibilang di sini getaran itu sebetulnya adalah bentuk energi yang merambat. Nah, sama dengan Bapak bilang tadi, energi selalu tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita lihat akibat dari energi itu. Misalnya kita bisa mengangkat meja, tapi kita tidak bisa melihat seperti apa energi itu bekerja dalam tubuh kita, seperti apa kurva yang bekerja dalam tubuh kita. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama dengan definisi energi, dia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, berdasarkan medium atau media perambatannya, medium berarti tempat untuk dia merambat, maka gelombang dibagi jadi dua. Ini tadi, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Mana yang punya medium dan mana yang tidak punya medium? Yang punya medium adalah mekanik, yang tidak punya medium adalah elektromagnetik. Bagaimana contohnya? Ayo kita lihat. Ini dia tadi, gelombang sinyal atau gelombang sinyal handphone, gelombang sinyal radio itu masuk dalam gelombang elektromagnetik. Adalah gelombang yang tidak memerlukan sat perantara atau tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya sinyal handphone. Orang bisa menelpon kita dari Jakarta ke sini. Orang bisa menelpon kita dari luar negeri ke sini. Kita bisa mengetahui peristiwa terjadinya corona di Wuhan seketika hanya karena ada jaringan satelit atau sinyal handphone, sinyal televisi atau sinyal radio. Itulah yang masuk dalam gelombang elektromagnetik, televisi dan lain seterusnya. Jadi sekali lagi, gelombang sinyal itu adalah masuk di gelombang elektromagnetik. Ingat, yang dikirim ke telinga kita ketika orang menelpon bukan suara aslinya, tetapi gelombang yang dikirim ke suara kita. Gelombang radio, radio juga termasuk pada gelombang elektromagnetik karena gelombang ini melintas atau merambat tanpa perantaraan medium, tanpa sat perantara, dia bisa tembus dinding. Nah, itu makanya gelombang radio masuk di gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu memerlukan medium. Jadi kalau kita pelajari tadi ada permukaan air yang bergerak
atau kemudian ada bunyi yang kedengaran, itu masuk di gelombang mekanik. Ini contohnya. Bagaimana bunyi itu kita kategorikan gelombang mekanik? Karena bunyi itu memerlukan medium perambatannya. Bunyi, nanti kita akan pelajari di gelombang bunyi, dia memerlukan udara, dia bisa merambat lewat zat padat, dia juga bisa melambat lewat air. Jadi bunyi termasuk pada gelombang mekanik. Bunyi hanya salah satu contoh dari gelombang mekanik. Masih banyak contoh yang lain yang termasuk gelombang mekanik. Sebentar. Baik, setelah gelombang mekanik, yang kita akan pelajari berikutnya adalah tentang gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini dia bukan masuk dalam kategori gelombang elektromagnetik. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarannya yang dibagi berdasarkan arah getarannya dan arah rampatnya. Jadi sini berdasarkan arah getarannya gelombang terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi dia lebih kepada bagaimana gelombang itu bergerak. Ada yang membentuk bukit dan gelombang, ada yang membentuk spiral. Nanti sebentar kita akan pelajari. Jadi kalau berdasarkan mediumnya itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, berdasarkan arah getarnya itu terbagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekali lagi, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Keduanya bisa saja menjadi bagian daripada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang transversal? Sekali lagi langsung ya, kita langsung pemaparannya. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rampatnya. Makanya di sini dipakai garis ini ya, garis koordinat X dan Y, supaya memperjelas bahwa arah getar dari gelombang transversal itu adalah tegak lurus. Jadi inilah bentuk gelombang transversal. Dia menyerupai bukit dan gelombang. Ada yang disebut dengan bukit dan kemudian ada yang disebut dengan lembah. Di atas ini disebut dengan bukit, ini lembah. Ini di sini ada tulisan 1/2 alfa. Itu artinya bahwa satu bukit itu atau satu lembah pada gelombang transversal itu sama dengan setengah gelombang, setengah dari panjang gelombang itu. Jadi kalau bukit dan lembah itulah satu gelombang. Nah, apa contohnya? Oh ya, ini pembahasan tadi. Ini ABC hampir sama dengan getaran, hanya bedanya kalau di getaran benda ini, kalau di sini dia langsung ABC, ABC ini bukit gelombang, kemudian CDE ini adalah lembah gelombang, B ini adalah puncak gelombang, D ini adalah dasar gelombang, dan simpul-simpul gelombang. BD ini adalah amplitudo atau simpangan terbesar. Untuk menghitung satu gelombang, sekali lagi A sampai E ini adalah satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, itulah satu gelombang. Kalau hanya satu bukit, itu hanya setengah gelombang. Tadi kita pelajari ini dulu adalah konsep dasar. Nah, ini contohnya gelombang transversal, yaitu gelombang pada tali. Mungkin ada olahragawan yang sering memainkan tali untuk melatih otot. Nah, tanpa kita sadari di situ terjadi gelombang transversal. Ini arah getarannya, ini arah rampatnya. Di mana lagi kita bisa lihat gelombang transversal? Ini dia. Pada gitar, gelombang transversal dapat kita lihat pada tali gitar. Bagaimana terjadinya gelombang transversal pada tali gitar? Jadi kalau di SMA biasanya disebut dengan gelombang berjalan atau gelombang stasioner.
karena gelombangnya bergerak. Nah, pada tali gitar, ketika kita memetik gitar, maka ada energi yang dirambat, energi yang merambat dari ujung yang kita petik sampai ke bagian jari kita yang lain, atau dia terus menerus sampai kemudian energinya berpindah ke bentuk yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan energi yang bekerja pada gelombang transversal pada tali gitar. Pada senar atau tali gitar, kedua ujungnya terikat dan jika digetarkan akan membentuk suatu gelombang. Disebut dengan gelombang stasioner atau gelombang berjalan. Gelombang stasioner inilah yang disebut, inilah yang termasuk gelombang transversal. Kemudian gelombang cahaya atau gelombang transversal pada cahaya. Nah, untuk materi ini akan diperdalam pada materi tentang cahaya dan optik, karena kita sudah bicara tentang partikel. Artinya kita tidak bisa secara langsung melihat bagaimana gelombang yang terjadi pada cahaya, berbeda dengan pada tali atau pada gitar. Tetapi gelombang pada cahaya juga termasuk gelombang transversal, dan dia masuk dalam kategori gelombang mekanik karena memerlukan medium untuk merambat. Ini dia. Jadi gelombang pada permukaan air seperti ini termasuk dalam kategori gelombang transversal. Praktek-praktek seperti ini sering dilakukan, sering juga saya lakukan dengan anak didik di sekolah untuk memahami bagaimana terjadinya gelombang pada permukaan air, dan bahkan kita bisa menghitung berapa gelombang yang terjadi ketika misalnya kita menjatuhkan batu di permukaan air. Itu bisa dipraktekkan, mudah. Kemudian gelombang longitudinal. Ini beda, agak sedikit beda. Gelombang longitudinal itu gambarnya seperti ini. Ini kalau tadi ada bukit, ada lembah. Kalau gelombang longitudinal ada rapatan. Ini yang rapat, gambar gelombangnya yang rapat, dan regangan atau renggangan. Regang. Kalau bahasa kita hari longgar, rapat dan longgar. Jadi ada satu rapatan, satu yang longgar, satu renggangan. Itulah yang disebut dengan satu gelombang untuk gelombang longitudinal. Contohnya di mana? Bunyi. Bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Jadi arah getarnya kalau tadi tegak lurus, kalau ini sejajar dan berimpit dengan arah rambatnya. Nah, gelombang longitudinal seperti ini tadi. Ini panjang gelombangnya. Jadi ini misalnya panjang gelombang lambda ya, ini alfa lambda. Satu rapatan, satu regangan, ini satu lambda atau satu gelombang yang terjadi. Satu rapatan, satu regangan, itu satu gelombang yang terjadi. Gelombang longitudinal juga pada selingki. Misalnya kita memberikan gaya kepada selingki. Selingki ini permainan pelangi dulu waktu kita masih kecil. Kita sering memainkan juga selingki ini, maka dia akan terjadi gelombang longitudinal. Ingat ya, kalau tadi pada bunyi, pada selingki, dan pada apa lagi? Oh ya, ini plasma. Ini memang agak sulit kita mau bahas, tetapi saya masukkan di sini. Plasma itu adalah dia bentuk zat yang sudah mengandung listrik. Jadi ketika disentuh dengan tubuh kita yang memiliki listrik, maka dia akan mengikuti gerakan tangan kita seperti permainan-permainan sulap. Mereka sering menggunakan plasma untuk supaya terjadi gelombang, sehingga plasma itu sebenarnya sudah masuk di kategori juga gelombang elektromagnetik karena dia sudah mengandung unsur listrik. Nah, gelombang longitudinal pada plasma bersifat konduktor listrik, sehingga dengan kuat medan sehingga bereaksi. Jadi ketika kita memegang plasma ini kebetulan pernah saya pegang di Queensland di Australia, maka dia akan mengikuti cahaya-cahayanya, itu akan mengikuti tangan kita karena dia mendeteksi listrik dari tubuh kita. Nah, gelombang pada bunyi ini PR-nya adik-adik di rumah. Silakan kalian bikin peralatan seperti ini, bikin gambar sesuai dengan gambar ini. Ambil saja kaleng susu, boleh ambil kaleng Coca-Cola, kaleng Fanta, itu silakan kemudian dibuat. Saya kira kalau ditanya kepada orang tua di rumah pasti tahu. Kemudian pakai tali yang benang, agar supaya tali benang itu sebenarnya karena partikelnya tidak terlalu padat, sehingga kalau kita mau bicara, katakanlah ini kaleng, kemudian di sini benang,
sini ada satu kaleng, maka di situ kita membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Dia bisa merambat melalui tali yang kita pakai untuk percobaan seperti ini, percobaan gelombang bunyi. Nah, syaratnya tidak boleh renggang. Jadi boleh adik-adik coba bagaimana kalau renggang begini, bagaimana kalau agak renggang, kemudian dengan yang tegak talinya. Itu bisa dicoba di rumah. Ini juga, kalau ini percobaan untuk mendengar bunyi di dalam sacai. Kita bisa menggunakan bermain di laut atau kita berenang, menyelam, kemudian mainkan katakanlah di bawah ada batu, kita sentuh, kita bisa mendengar apakah gelombang bunyi di air dengan gelombang bunyi di udara mana yang lebih kuat. Oke, frekuensi dan periode gelombang itu hampir sama dengan menghitung frekuensi dan periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadi satu gelombang, tapi kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik atau dalam satu satuan waktu. Jadi kebalikan saja frekuensi dan getaran dan gelombang. Nah, kalau sudah terakhir. Nah, ini yang terakhir. Karena biasanya nanti Bapak akan coba buat soal-soal ujian nasional yang berhubungan dengan gelombang. Agak repot kadang, karena soal-soal di gelombang itu juga agak menyita tingkat berpikir kita. Ini adalah rumus untuk menentukan cepat rambat gelombang. Bagaimana gelombang itu merambat. V sama dengan S per T. Biasanya untuk S-nya ini biasanya diganti dengan lambda atau panjang gelombang. Kalau di sini S per T ini kan dari gerak lurus beraturan, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi biasanya S-nya diganti dengan lambda per T untuk menentukan cepat rambat gelombang. Untuk tingkatan SMP ini masih mudah untuk penyelesaian soal ujian nasional. Nanti untuk soal-soal akan Bapak buat di YouTube untuk supaya lebih mudah untuk diakses, terutama soal tentang gelombang dan juga ada soal-soal lain misalnya tentang Archimedes. Nah, oke, Bapak ulangi lagi. Sementara kalian di rumah, daripada kalian mondar-mandir, tidur, tidak beraktivitas, silakan bikin permainan begini. Permainannya sederhana, menarik. Panggil rekan Anda atau tetangga Anda. Yang penting panggil teman Anda, jangan panggil om-om tetangga, tante-tante di tetangga. Panggil saja untuk bermain seperti ini. Pasti kalian akan merasakan bagaimana selama kalian diliburkan, kalian betul-betul belajar, bukan hanya bermain di rumah aja. Oke, cukup sampai di sini dulu pembelajaran untuk belajar di rumah aja. Bapak hanya coba untuk mengisi waktu belajar, betul-betul belajar di rumah, bukan hanya sekedar tidur di rumah atau tidak beraktivitas di rumah. Terima kasih, see you next time.